Ya, nggak usah kita ngeluh, nggak usah kita ngomel-ngomel, ya kan? Ini semua kemauan Allah, kehendak Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita, ya, dan saya ingatkan berkali-kali, syarat masuk surga, syarat dirahmati Allah bukan hidup di dunia dalam kemenangan, tidak, itu bukan syarat, ya. Bahwa kita ditakdirkan Allah akhirnya mengalami babak kelima nanti, kalau umur kita dipanjangkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak juga alhamdulillah, ya. Karena buat kita bukan itu syarat dirahmati Allah, syarat masuk surga, ya. Seperti kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang setelah itu aku nggak nanya lagi. Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, jadi intinya di situ. Intinya mau kita menang kek sebagai umat, mau kita kalah kek sebagai umat, yang penting kita istiqomah. Karena kalau istiqomah itu jadwal kematian datang, kita pasti akan mendapatkan husnul khatimah. Dan itu yang paling kita inginkan, kan? Kita ingin mati dalam keadaan yang terbaik, ya. Sehingga ada doanya, kan? Allahumma ij'al khairu amali khawatimahu wa khairu umri akhirahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku adalah yang terakhir, jadikanlah sebaik-baik umurku yang di ujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari adalah hari aku berjumpa dengan Engkau, ya. Jadi husnul khatimah itu cita-cita, Pak, harus jadi cita-cita, Pak, ya. Bukan kemenangan di dunia jadi cita-cita. Kemenangan di dunia itu sesuatu yang sifatnya bonus, Pak. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Makanya kenapa saudara-saudara kita bisa berjuang sampai 20 tahun melawan Amerika Serikat, ya kan? Karena mereka sadar bukan jadwal menangnya yang penting, tetapi istiqomahnya, ya, terus maju di dalam kebenaran, maju di atas kalimat tauhid. Itu yang paling penting, ya. Apa artinya kita seolah-olah meraih kemenangan tapi kita menggadaikan iman kita, ya, kita merubah ajaran kita supaya bisa diterima sama musuh, gitu, ya kan? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Kita bukan hidup untuk mengejar ridha musuh, kita hidup untuk mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kadang-kadang dalam rangka mengejar ridha Allah ta'ala, kita harus berhadapan dengan ketidakridhaan manusia, ya, itu biasa itu, ya, sebagai hamba Allah yang beriman. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Selanjutnya, kaum kafir Yahudi yang sedang mimpin dunia sekarang ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka beri nama, ya, apa namanya? Novus Ordo Seclorum. Dari mana nama ini kita dapatkan? Dari kertas ini, Pak. Ya, tahu ya ini kertas apa, Pak, ya? Ya, $1 American bill, ya, $1 uang Amerika Serikat. Ada gambar lingkaran, di bawahnya dikasih tulisan The Great Seal. Seal tahu, Pak, ya? Seal itu stempel, great itu mulia, stempel yang mulia, ya, stempel yang mulia. Nah, di dalam gambar stempel ini ada gambar apa? Ada gambar piramida terpotong, Pak, bagian atasnya, piramida tunggal, ya. Lalu kemudian di atas piramida tunggal ini ada segitiga. Segitiga itu ukurannya persis cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan, seolah-olah ingin mengatakan bahwa segitiga itu ada tetapi belum landing, belum mendarat. Terus di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, Pak, ya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis, seolah-olah mengisyaratkan bahwa mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Lalu mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum. Kelihatan, ya? Ini bahasa Latin, Pak, Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru, ya. Jadi mereka merancang
begitu tatanan yang dipimpin umat Islam dulu, sistem iman tauhid runtuh ya, mereka sudah merancang ini. Mereka ingin bikin sebuah new world order untuk mengisyaratkan bahwa tatanan lama ini harus kita tinggalkan, nggak boleh kita kembali ke tatanan lama itu. Karena tatanan lama itu nggak sesuai dengan karakter kita, dengan ideologi kita. Begitu. Nah, jadi di atas gambar ini kemudian mereka tulis lagi bahasa Latin Annuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, mata satu ini, telah merestui, meridhoi berbagai upaya-upaya kami. Undertaking itu bisa berarti effort, ya, upaya, tapi juga bisa berarti pengambil alihan. Ya. Dan dia di sini yang dimaksud siapa? Yaitu the one eye itu, the one eyed creature itu, makhluk bermata sebelah itu. Yang bagi kita umat Islam simbol mata satu itu apa? Hah? Ya, very clear bagi kita, very clear, sangat jelas. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Ya. Jadi apa ini maksudnya rancangan ini? Maksudnya mereka ingin mengatakan bahwa tatanan dunia baru itu perumpamaannya seperti piramida tunggal yang mengerucut kepada pucuk piramidanya Dajjal. Nah, piramida tunggal ini tempat apa? Tempat tinggalnya seluruh populasi dunia ini. Seluruh populasi dunia dimasukkan ke dalam piramida ini, ya, untuk kemudian rela maupun tidak rela, ya, dipimpin oleh Dajjal. Yang karenanya kita menyebut, ya, Novus Ordo Seclorum alias New World Order, tatanan dunia baru itu, sebagai sistem Dajjal. Jadi mereka ingin mewujudkan sistem Dajjal untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan sistem Islam yang sudah memimpin ribuan tahun, 1342 tahun. Dan mungkin masih ingat atau lupa, ya, saya sudah katakan di tempat ini pada pertemuan yang lalu, saya baru tahu juga seorang penulis produktif orientalis barat, perempuan, namanya Karen Armstrong, rupanya pernah menulis dalam salah satu bukunya. Dia sering menulis tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, kenapa masyarakat barat, the Judeo-Christian Society itu, masyarakat Yahudi Nasrani itu benci dengan angka 13? Karena 13 itu mengingatkan mereka dengan 13 abad kepemimpinan umat Islam, and they hate it. Dan mereka benci itu, nggak suka mereka itu. Ya, mereka menganggap itu masa-masa gelap bagi mereka. Padahal justru itu masa-masa kejayaan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Karena umat manusia dipimpin oleh kumpulan orang-orang beriman yang menjadikan hanya petunjuk Allah, petunjuk Rasul SAW sebagai pedoman kehidupan, ya, sistem iman tauhid kalau istilah saya. Gitu. Ya, jadi kalau kita pergi ke gedung-gedung kantor-kantor gitu, ya, di Jakarta termasuk, ya, kita masuk lift, ya kan, angka 13 nggak ada kan, angka 13 nggak ada. Dan karena Indonesia ini di persimpangan jalan, Pak, bukan hanya 13 yang ada, 4 juga nggak ada. Kenapa? Karena 4 itu angka sialnya orang Cina, gitu. Nah, Indonesia ngambil semuanya, ya kan, sialnya Barat nggak mau, ya kan, sialnya Cina nggak mau, gitu. Akhirnya sialnya Islam yang diambil, dalam pengertian bahwa, ya, Islam pun dianggap mengandung kesialan. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi New World Order ini, Novus Ordo Seclorum ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal, ya. Dan terutama siapa nanti yang akan mensikapi Dajjal sebagai the Messiah, sang juru selamat, terutama siapa? Al-Yahud, ya, kaum Yahudi.